nggak bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi Kita- kan nyanyi Dewi Single. Apa? Duduk di situ. Iya, duduk di situ harusnya ya. Kayaknya kita pakai ini deh. Ya kekasih. Mana ya? Killing time. Halo, Malaysia. Kak Fitri katanya, assalamualaikum Mami Dewi, namanya Kak Fitri. Ulala. Halo Nindi. Apanya selamat, Jay? Kok banyak yang nyelamatin kamu? Emang ada apa sih? Aku baru tahu loh. Gak tahu nih orang-orang kan kenapa sih? Insya Allah. Iya, kita lagi di Bangka. Ya itu resiko jadi single, Wi. Jadi di apa jodoh-jodohin ya. Resiko single. Aku sampai berantem sama pacar aku gara-gara dia rese katanya. Dia sampai berantem sama pacarnya Alfiani. Gitu ya. Kamu cewek apa cowok sayang? Ini amin, amin. Di sini nggak hujan. Acaranya jam berapa sih? Acaranya jam 11. Mulai jam 11 ini deh yang di deket. Ya, apa sih ini? Kamu nggak tahu ceritanya? Fitri ibunya itu Nur Laila kasihan. Irma, Mbak Nur Laila Irma, kalau nggak tahu ceritanya, jangan hanya mendengar sepihak, kan nggak tahu ceritanya gimana. Mbak Syamila, nggak boleh jodoh-jodohin orang. Kan aku bilang tadi resiko single harus pasrah. Oh, gitu. Kalau dijodoh-jodohin gitu ya. Iya. Eudor, ngapain? Yang kebenaran itu, kalau kebenaran itu atau nggak bisa dibikin salah, salah tetap salah, benar tetap benar. Jadi kalau misalkan bungkam dengan berjalannya waktu, orang nanti akan tahu kok. Aku dari dulu Wendy baik sama Kak Fitri. Jadi kalau misalkan cuma bedanya aku tuh nggak ngontenin, nggak kamerain. Bedanya itu. Kita sering ketemu nggak usah tahu, nggak usah kamera-kamerain maksudnya. Iya. Tidur bareng, makan bareng, tapi kita nggak pernah kamerain. Baru kemarin doang, ayo kita kamerain deh. Soalnya orang tuh mengadu domba yang enggak, padahal kita nggak ada apa-apa. Dimulai kapan acaranya? Jam 11. Jadi kalian kalau misalkan mau mendengar sepihak, itu jangan sampai mudah percaya, karena ceritanya tidak seperti itu. Kenapa aku selama ini diam? Karena aku tidak ingin memperkeruh hubungan aku dengan ibuku. Yang lebih tahu kan, yang lebih tahu ceritanya sebenarnya itu Dewi, karena dia pernah berada di ada beberapa orang juga gitu. Jadi kalau orang nggak ngerti ceritanya itu pasti akan percaya. Aku pun awal pertama nggak tahu ceritanya percaya. Makanya sekarang udah tahu ceritanya, Kak. Enggak dong. Bukan aku yang cerita, Kasihan ya? loh, justru dia ini kasihan banget, ini difitnah, dizolimin. Itu yang bener tuh kayak gitu. kurangin dosa. Sabar ya, Kak. Sabar terus. Tenang aja. Nanti kebenaran, nanti aku ngomong yang sebenar-benarnya. Jay enggak, itu Bunda Korla itu bercanda. Coba. Bunda Korla itu bercanda. Bunda Korla bercanda. Jadi kemarin itu orang-orang di pagi-pagi ambiar tuh pada jodoh-jodohin. Terus kemudian Bunda Korla juga, akhirnya aku bercandain dia, iya Bun doain ya. Tapi nggak kayak gitu kalian ini. Ya nggak apa-apa, doa baik itu kan bagus. Kalau doa baik kan baliknya kayak ngedoain juga, Wi, bagus. Ya kejodoh semua di tangan Allah. Aduh, nggak ada settingan-settingan, nggak ngerti aku maksudnya say. Ucapin untuk kita ucapin yuk. Iya. Selamat Kepada Bapak Bapak Prabowo, Presiden terpilih, pilihan rakyat. Aku dan Dewi mengucapkan selamat bertugas. Semoga dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan Indonesia tambah maju di tangan Bapak dan wakil
juga buat Bapak Jokowi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Jokowi, aku tuh fansnya Pak Jokowi dan terima kasih telah menjadi presiden aku ya khususnya. Pokoknya aku terima kasih berkat Pak Jokowi, aku mah cuma simpel aja, banyak jalan transportasi lancar. Iya. Sehat terus Pak Jokowi. Sehat terus Pak, terima kasih banyak. Iya. Udah selama ini sudah selalu memberikan kasih sayang buat masyarakat Buat Indonesia. masyarakat Indonesia. Ini aku kayaknya gak enak nih, ntar dulu kita nih? potong. Ini indigo. Kalau nggak tahu ceritanya nggak usah Indigo ngomong. kenapa indigo? Ini ngomong kakak anak durhaka katanya. Ya Kalau nggak apa-apa. tahu ceritanya biarin aja kak. Orang mau ngomong apa tentang kakak biarin. Kita yang tahu kakak itu kayak gimana. Ya, Orang ya. mau ngomong fitnah apa biarin. Kita yang tahu. Anggap orang gila. Orang gila gitu. Karena kalau orang cuma mendengarkan sepihak itu tidak benar ya sayang. Kalian harus bisa tahu ceritanya. Terima kasih akhirnya aku berbicara di samping orang yang benar Karena aku saksinya, aku Karena saksinya. Dewi saksinya, Karena ya. aku tahu persis. Aku tidak minta dibela pun, tapi aku minta kebenaran itu datangnya dari orang yang memang pernah ada di situ dan tahu ceritanya. Aku tuh orang yang paling gak suka urus campur urusan orang. Tapi ketika ada kezoliman, aku adalah orang yang nomor satu akan maju, yang mengatakan yang benar bahwa itu tidak benar, yang baik, yang benar, yang nggak benar, yang nggak benar. Jadi kalau misalkan ada fitnah ya kita harus luruskan supaya tidak supaya tidak menimbulkan dosa dengan yang lain. Terima kasih. Yang pasti bagaimanapun cerita di luaran sana, Pokoknya kakak harus tabah, harus kuat. insya Allah tabah. Tapi sometimes kakak harus bicara. Ya, Kakak nggak boleh diem aja. Aku marah loh sama Kafit. Gak bisa Kafit jadi diem terus kayak begini, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak bisa. Kafit harus menceritakan supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. ya. Pokoknya pada intinya di sini bagaimanapun berita tentang ibuku, dia tetaplah ibuku. Aku cuma menghimbau kepada manusia-manusia dewasa yang mempergunakan ibuku sebagai ajang niat dengan memanfaatkan. Mudah-mudahan Allah membukakan hidayah. Amin, amin. Mudah-mudahan tidak menimpa kepada anak cucu dan keluarga kalian. amin. Bagaimanapun beliau adalah ibuku. Kalau misalnya beliau berkata yang tidak benar, dia sudah tua dan dia tidak tahu dan tidak ingat lagi dan mungkin menutupi, mungkin juga disuruh gitu, aku nggak masalah. Tetapi bagaimanapun dia ibuku, aku nggak mungkin melawan. Aku tidak akan membela diri. Aku hanya mengatakan apa yang terjadi di dunia maya ini tentang aku anak durhaka, aku nggak ngurusin itu. Tidak Kita yang tahu sama kakak, sekali. kita yang tahu. Jadi udah biarin. Nanti kakak harus ngomong. Amin. Tapi nggak di sini. Takutnya di sini dipotong-potong. Nah, kakak harus ngomong. Nanti akan ada Brother Kosan. nanti akan ada ulasan khusus tentang ini insya Allah dalam waktu dekat. Karena ini udah waktunya mungkin aku membersihkan semua, termasuk untuk kakak-kakak aku. Terima kasih udah sabar ngingetin aku terus jangan membalas perbuatan ibuku, karena aku diajarkan untuk tidak melawan ya, tidak melawan dan tidak mengklarifikasi yang sehingga orang-orang jadi menghujat ibuku. Kalau kalian menghujat, hujat aja aku. Yang salah adalah orang-orang dewasa. Ya nggak bisa juga dong, nggak boleh karena kakak di sini tidak untuk dihujat. Kalau misalkan kakak mau menceritakan apa adanya, aku dukung kakak menceritakan apa adanya, bukan kakak buka aib keluarga. Tapi ini biar nggak jadi bumerang buat semua orang, biar orang tuh nggak semena-mena ngatain kakak gitu. Karena mereka nggak tahu ceritanya. Iya dong. Ya udah pokoknya karena Dewi yang pernah ada ya aku dari awal Dewi ada di situ tidak pernah mau menyalahkan waktu itu, karena bagaimanapun aku selalu berterima kasih sama kamu Karena aku nggak tahu ceritanya dulu. Tapi sekarang kan udah tahu ceritanya dan udah ngeliat sendiri guys bagaimana mereka gitu. Jadi please kalian nggak boleh asal mendengarkan satu pihak. Kalian harus bisa mendengar dua-duanya, itu baru adil. Ketika kalian hanya mendengar satu pihak terus kalian menzolimi orang itu, ngatain orang itu dosa. Itu nggak boleh. Jadilah orang yang berterima kasih. Jangan seperti yang sekarang lagi beredar tuh tentang itu loh kak, Agus yang disiram air keras. oh ya kenapa? Ya kan lagi ramai tuh sampai orang yang menolong dia sampai dilaporkan lagi. Oh ya? Iya. Kafit harus bela siapa? Bela Kafit, bela yang benar. Aku selalu bela yang benar. Kafit nggak boleh bela. Kafit sih nggak pernah ya. Kafit itu
bukan orang bodoh. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan, dia mengerti apa yang harus ditindak. Cuman kalau untuk kali ini aku cuman kasih saran, nggak bisa Kak Fit diam aja. Kak Fit harus ngomong. Kak Fit nggak boleh diem aja. Kak Fit harus ngomong apa yang sebenarnya terjadi, sehingga terjadi ketidakharmonisan antar keluarga ini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang menelantarkan lah, mengini, itu semua bohong. Itu semua hanya untuk menjatuhkan Kak Fit. Yang tahu cerita persisnya itu aku, karena aku mendengar kedua-duanya. Yang begini aku melihat sikapnya. Jadi kalian jangan percaya. Jangan percaya. Kalian lihat kan Dewi Persik mana pernah mau ikut campur urusan orang. Tapi ketika ada kezoliman di situ, aku selalu mengatakan yang sebenarnya. Aku nggak suka kalau misalkan ada orang yang sekiranya itu tidak benar dibuat-buat, difitnah, itu aku paling nggak suka. Gitu. Ya kan aku bilang dulu si Listiar, aku membuli Kak Fitri karena aku mendengar sepihak. Kalian jangan pernah jadi seperti aku. Karena aku mendengar sepihak. Enggak, beneran Kak. Tapi ketika aku tahu buktinya dan ketika aku melihat kejadiannya, ternyata salah. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu harus katakan yang sebenarnya. Tidak boleh untuk menjatuhkan orang lain. Dewanggara lebih tua kamu daripada gue loh. Kamu justru lebih tua, harusnya lu gak suka huru hara. Lu malah bikin fitnah. Ya. Justru lu udah tua, lu harusnya bikin berita yang baik, bukan berita yang fitnah. Ini gak ada angin, gak ada hujan, lu ngomongin orang yang gak ada wujudnya, yang gak ada ceritanya. Cerita ini udah selesai, kenapa diungkit-ungkit? Kamu sakit hati? Hah? Kamu sakit hati kalau aku ngomong apa adanya? Dewanggara 9696, lu sakit hati? Gue tanya sama lo, lu sama gue tahu lebih tua lu daripada gue. Harusnya lu lebih sabar, lu lebih cooling down. Seperti itu, bukan lu marah-marah sama gue. Ya, gak perlu lu marah-marah sama gue gak takut sama lo. Udah nih. Ya, memang Jangan kayak begitu. Orang kok suka huru hara sih. Dapatnya apa kalau huru hara? Gue tanya sama lo, lu dapat apa kalau huru hara? Kalau nggak tahu ceritanya, nggak usah ikut masuk dalam kecimpung keluarga orang. Makanya kan gue bilang, gue ngajarin lo supaya lo jangan kayak gue. Kalau gue dulu mendengarkan sepihak karena gue nggak tahu ceritanya. Tapi setelah gue tahu ceritanya dan gue membuktikan di mata kepala gue sendiri, orang yang gue bantu nggak bersyukur, makanya gue berani bicara seperti ini. Ngerti? Itu ceritanya. Makanya kalau misalkan Kak Fitri itu tiba-tiba melakukan hal yang menurut aku tuh manusiawi dan normal, wajar. Karena ketika kita menolong orang yang tidak bersyukur, itu namanya kurang ajar. Ya, jadi kalau kita mau membantu orang, terus kemudian orang yang kita bantu itu tidak bersyukur, itu namanya kurang ajar. Tapi kalau orang itu yang dibantu bersyukur, kita senang. Kita tidak butuh terima kasih, tapi setidaknya jangan memfitnah, itu yang benar. Ya, tapi nggak suka Kak kalau kayak begitu ngomongnya. Kalau ngomong masalah tua, lebih tua mereka lah daripada aku. Aku Kak Fitri tidak pernah menyuruh saya bicara seperti ini. Aku kalau baik sama Kak Fitri, kalau nggak baik nggak baik. Aku aja nggak mau sama Kak Fitri. Kak, aku kemarin sempat bersikap negatif, aku sempat mengatakan negatif sama kakak karena ceritanya begini. Tapi setelah aku tahu ceritanya, aku bilang sama Kak Fitri, aku minta maaf ya Kak, oh jadi orangnya kayak begini ya. Itu yang benar. Itu yang benar. Jadi aku tuh orangnya akan bisa meminta maaf apabila aku salah. Tapi ketika memang aku nggak salah, aku tuh orangnya berani. Dan aku tidak pernah mencari pembenaran pada saat Dewi cerita baru Yes. ya itulah gitu. Ya itulah, bagaimanapun kan dia ibuku, bagaimanapun ya gitu. Aku tuh selalu berbicara di kehidupan ini paling berat kalau kita tuh diuji oleh keluarga sendiri. Ya, semua orang kan punya ujian. Dewi pernah melewati itu, aku juga sedang melewati itu. Mudah-mudahan tidak menimpa kalian aja gitu. Apa Jamek Xavier, kamu dibayar berapa? 2.000 rupiah? Atau dibayar 1.000 rupiah? Gue tanya sama lo, hah? Jamek Xavier 05, kenapa? Ngomong apa dia emang? Bacot gue, lu yang berisik masuk di sini. Kenapa? Ada apa? Gini rasanya ya, kamu nyemprot orang. Enggak Kak, maksudnya aku nggak suka kalau misalkan aku lagi ngomong baik-baik, DP sok bijak. Gue bijak dari dulu. Kalau lu kurang ajar baru gue ibaratnya lawan lo. Tapi selama lu baik sama gue baik sama lo. Siapa itu yang ngomong? Si 22 Trifit. Gak ada, gue gak pernah dapat apa-apa dari Kak Fit. Dan gue gak pernah minta apa-apa. Gue pertemanan tulus. Gue berteman sama siapapun tulus. Ya, gue gak pernah mau pansos. Gue punya skill. Orang ngajakin gue nyanyi 150 juta, 200 juta, 300 juta. Lu pasal mau tahu.
Ya, tapi lu jangan macem-macem sama gue. Ngapain gue mau pansos-pansos? Gue bukan orang yang ngebela siapa dikasih duit, bukan Dewi Persik itu. Lu tanya sama semua orang, ada nggak orang yang deket sama Dewi Persik dibayar untuk ngebela lu? Nggak ada. Ya, Dewi Persik nggak ada kayak begitu. Ya, nggak kayak bos-bos lu itu yang bayar-bayar orang, bayar-bayar buzzer untuk bisa membaiki dirinya sendiri. Nggak ada, gue nggak pernah kayak gitu. Tanya coba, ada nggak Dewi Persik dikasih duit untuk ngebela siapa? Nggak ada. Kalau lu salah, gue salahin. Kalau lu bener, gue benerin. Ya, jadi aku bukan tipe orang yang bodoh yang DP lu bantuin gue ya, gue kasih segini, gue kayak gini. Enggak, gue punya prinsip, selama memang itu benar gue benerin, selama orang itu nggak bener gue nggak bener, gue nggak suka gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian asal main fitnah nggak boleh ya. Aku sayang kok, aku menghormati semua orang, tapi kalau orang itu udah nggak bener, gue pasti akan bisa bicara yang tegas seperti Ade Setiawan 2354. Lu kalau memang bener, lu pakai foto lu ngomong sama gue, bukan lu nulis kayak begini, itu munafik namanya ya. Jadi gue cuman kasih tahu sama semua orang di sini, jangan percaya sama buzzer. Buzzer itu hanya untuk menjatuhkan orang lain yang cuma dibayar 2.000 rupiah, 100 rupiah, 100 apa 1000 Untuk komen jelek ya. untuk komen jelek. Ngapain lu rugi? Kalau nggak ngerti apa-apa nggak perlu. Lu hidup itu mending yang enak, bahagia. Lagian kalian itu ngebuzzer aku untuk itu tuh, aku tuh udah nggak Untuk peduli apa? pun. Aku nggak peduli pun. Ini nih aku berani duduk di sebelah Dewi ini karena memang benar harus diluruskan. Harus diluruskan ceritanya supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain. Dan kalian nggak dosa pun. Nah gitu. Coba nih kita coba lihat nih si James nih. James, lu coba sama lo. Ayo coba lu angkat coba. Coba lu video call sama gue coba ayo. Jadi jangan cuma ngebacot lu di sini, cuma dibayar lah. Tuh kan lu di decline, nggak berani lo. Hah? Kalau lu berani lu ketemu sama gue, lu ngomong sama gue. Bener nggak? Itu yang bener gitu loh. Jangan sampai di sempang lo itu ngejelekin lo. Siapa yang ngejelekin gue? Kalau hubungan aku sama Kak Fit udah baik-baik aja, karena aku orangnya to the point. Kak, aku kemarin gak respect sama kakak karena kemarin aku pikir kakak itu begini sama ibu kandungnya. Ternyata setelah aku tahu persis kejadiannya, ya ini udah gak benar. Ternyata mereka yang gak benar, biar kalian tahu gitu loh. Ya, ngerti? Biar kalian ngerti kejadiannya itu seperti apa. Jangan sampai ibu itu dimanfaatin sama orang untuk kepentingan orang lain. Itu nggak benar. Kemarin kan tuh ada yang bikin podcast. Aku tahu kalian dibayar. Aku tahu ya itu rezeki kalian untuk membuat. Kok bisa ya? Iya, untuk membuat Aduh podcast. ya Allah, kok bisa sih Kak dapat duit hanya untuk podcast itu ngejelikan orang? Itu Iya. makan uang apa ya? Nggak apa-apa. Aku sih ikhlas aja, semoga itu berkah. Nanti Allah yang membalas kalian. Tapi dalam hal ini aku mengatakan bahwa apa yang terjadi aku dibilang anak durhaka dan ini tidak seperti itu. Karena memang aku harus ngomong dari kecil, sekalipun aku gak dibesarkan oleh ibuku, aku tetap menghormati beliau. Aku tetap ingin beliau itu hidupnya enak, tetapi ada masalah keluarga yang gak mungkin aku DP cari pembenaran gitu. DP Tapi gini dia aja, kan tahu. temuin dua-duanya. Guys, Kak Fitri itu dari dulu selalu membuka silaturahmi untuk ketemu dengan orang tuanya dan keluarganya kalau kalian mau tahu. Ya, kalau kalian mau tahu, Kak Fitri itu selalu membuka ruang, membuka silaturahmi untuk bertemu dengan keluarganya. Makanya nih yang menjadi pokok persoalan ini, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, kenapa mereka ikut campur? Yang menjadi pertanyaan, ini buzzer ataukah orang yang disuruh? Itu doang satu. Dan yang kedua, kenapa Dewi Persik ikut campur? Bukan gue ikut campur, gue tahu persis kejadiannya karena mereka pernah saya tolong di rumah saya. Makanya saya tahu persis kejadiannya. Mereka seperti apa, Kak Fitri seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian ibaratnya ngomong bahwa hati-hati begini, Kak Fitri nggak pernah bakar-bakarin aku, nggak. Yang aku tahu dan aku melihat dari mata kepalaku sendiri. Dan bahkan ada satu saksi pada waktu itu dulu juga ada ditumpangi mereka oleh herdunya aku, Kak Andarusa. Itu mereka tahu kejadiannya seperti apa. Jadi buat kalian yang nggak ngerti apa-apa, jangan pernah ikut campur urusan orang. Satu, dan yang kedua, ngebully itu emang manfaatnya apa sih? Kalian ngerti nggak masalahnya apa? Nggak ngerti kan masalahnya apa? Ngebully fungsinya untuk apa? Tidak dibenarkan memang kita durhaka kepada ibu kandung. Tapi kalian tahu nggak ceritanya aslinya kayak gimana? Kalau nggak ngerti cerita aslinya, jangan berkomentar. Takutnya jadi korban kayak saya. Saya dulu sempat
salah satu orang yang hanya mendengar sepihak, sehingga bikin dosa buat saya sendiri gitu. Enggak dong Kak, Enggak dong Kak, tapi Enggak setelah dosa. aku tahu ceritanya, oh kayak gini, dan aku lihat sendiri, oh kayak gini. Nah itu nggak, Makasih, pokoknya aku mah nggak pernah, itu nggak boleh pernah, gitu. nggak pernah akan berhenti mengatakan terima kasih, karena bagaimana Kalau Kak Fitri baik, Kak Fitri mengucapkan terima kasih karena orang tuanya pernah saya tumpangin. Tapi ini jujur ya, kalau kalian bilang awas jangan deket-deket Kak Fitri, Kak Fitri nanti jelek. Kak Fitri itu justru bolak-balik sama aku. Terima kasih DP udah memberi tumpangan sama ibu aku. Terima kasih DP, gimana caranya aku supaya untuk membalas. Ngerti nggak? Ngerti nggak kalian? Makanya aku sampai kayak gini itu karena aku kesel. Ini orang perasaan Kak Fitri nggak pernah ngejelekin si ini, tapi si ini ngejelekin Kak Fitri. Yang bener yang mana? Aku tanya sama kalian. Yang bener yang mana coba? Aku tanya sama kalian, ketika kita berjumpa dengan seseorang, orang ini nggak pernah ngejelekin orang ini, misalnya kayak Kak Fitri. Kak Fitri itu nggak pernah ngejelekin ibunya, nggak pernah ngejelekin kakak-kakak tirinya atau adik-adik tirinya. Tapi berbanding terbalik, itu bagaimana coba? Aku tanya sama kalian, kan berarti tandanya ada penyakit di salah satu pihak nih kan? Ya kan, otomatis kayak aku merasa bahwa Kak Fitri nggak pernah ngatain orang itu, Kak Fitri nggak pernah iniin orang itu, kenapa orang itu marah-marah ya? Otomatis kayak aku nggak kayak gitu ceritanya guys. Lah terus DP ikut campur hubungan Fitri sama ibu kandung pas ngejelekin Fitri jualan tas, itu apa? Nih orang tatayong baru masuk ini orang. Dari tadi sudah aku jelasin, kamu jangan kebanyakan narkoba makanya. Dari tadi gue jelasin sama lo, gue sempat kemarin itu ngatain Kak Fitri karena gue nggak tahu kejadian sebenarnya, karena gue mendengar sepihak. Ngerti? Udah ngerti? Ngerti nggak? Masih budak telinganya. Udah gue kasih tahu lo barusan. Masa gue harus ulang-ulang? Dan sampai akhirnya gue ketemu sama Kak Fitri karena gue ngebelain orang tuanya dia. Karena aku pingin nyatuin, pingin gimana mereka supaya silaturahminya itu terjalin. Ternyata setelah gue tahu ceritanya dan gue ngeliat dari mata kepala gue sendiri, jadi gue, oh, akhirnya gue mundur. Gue nggak mau ikut campur, gitu ceritanya, ngerti? Nah, seperti itu. Kalau gue mah nggak munafik, say. Gue kalau memang iya, enggak. Makanya gue berani minta maaf sama Kak Fitri. Kak Fitri, sorry ya Kak, kalau aku sempat salah paham sama kakak, aku sempat jelek-jelekin kakak pada waktu aku live task. Karena aku tidak tahu kejadiannya. Karena aku sempat tertipu dengan cerita-cerita yang begitu. Nah, itu gue guys. Gue orangnya berani bertanggung jawab kalau memang itu salah. Tapi kalau misalkan itu benar, aku akan ngebela. Dia nggak pernah ngejelekin ibunya. Dia nggak pernah ngejelekin adik-adik tirinya. Nih gue saksinya nih. Gue saksinya. Gue kenal sama Kak Fitri semenjak habis masalah kemarin ibunya aku tampung, terus ibunya tidak bersama aku, sampai detik ini pun gak pernah demi Allah ngatain ibunya, ngejelek-jelekin kakak adik-adiknya, gak pernah. Terus gue ngeliat di sini kalian ngejelek-ngejelekin Kak Fitri, terus ngejelek-ngejelekin ini, aduh kayak apa ya? Padahal ini orang adem ayem, anteng, gak pernah ngomongin ibunya, gak pernah ngomongin adik tirinya. Coba. Apa kasihan kan orang kayak begini diginiin? Aku tanya sama kalian. Dia diem aja, Kak, ada apa? Dia diem aja. Nggak apa-apa, Dewi, nggak apa-apa. Aku sendiri yang malah nggak enak. Aduh gila ya, gue kemarin habis ngejelekin dia karena cuma mendengarkan sepihak. Ternyata orangnya nggak kayak itu, nggak seperti yang digituin gitu loh. Jadi solusinya menurut gue itu harus ketemu, harus sayang-sayangan, harus baik-baikan, bukan malah kayak orang-orang ini yang cuma bisa bikin berantem orang, bikin huru hara. Ya, oke. Bahasa yang lain, makasih. Bukan, kakak nggak perlu makasih. Ini pertanggungjawaban aku sama Allah. Karena aku nggak suka kalau misalkan ada kezoliman di sini. Ceritanya nggak kayak gitu. Ya. Oke, sekarang aku mau ganti baju dulu. Ini mau ada acara. Pernah jadi korban fitnah dan gibah orang-orang gara-gara ke orang-orang percaya dengan katanya. Swear ini pembunuhan karakter. Setuju Mbak Aida. Itu kemarin aku kayak gitu. Aku tuh saking tertipu sama orang yang kayaknya itu melas banget, keadaannya itu melarat banget, keadaannya itu butuh pertolongan banget, dan gue orangnya gampang ternyuh. Aduh, kasihan banget ya, aduh. Dan itu aku bener-bener tertipu loh. Tertipu banget. Ternyata tidak seperti itu kejadiannya. Biar kalian juga nggak masuk dalam hal-hal yang nggak baik. Kan kalau kalian ikut-ikutan orang yang nggak tahu ceritanya, kan kalian ikut dosa juga. Kalau aku jadi orang netral. Kalau gue sih pengennya mereka ketemu langsung,
saling maaf-maafan, nggak ada tuh yang saling memanfaatkan dengan bicara yang aneh-aneh. Ya, loh, Mbak Vina katanya aku mandul, kok aborsi? Yang bener yang mana? Mandul apa aborsi? Kalau orang mandul nggak bisa aborsi. Aku doakan semoga Dewi mendapatkan jodoh yang lebih baik ya. Ya, Doain deh, udah pokoknya itu. gue no one follower. Gue sama siapapun jodoh gue itu di tangan Allah, bukan di tangan netizen. Jadi siapapun jodoh saya itu hanya Allah yang kasih sama saya. Ya, Intinya anaknya harus minta maaf. Aku berapa ribu kali udah ini minta maaf 1000 kali bolak-balik dan gue saksinya. Ngerti nggak kalian? Allahu Akbar. Pingin ketemu sekali sama ibunya untuk minta maaf, bukan karena dia salah ya. Padahal dia itu sudah membiayai keluarganya kurang bagaimana. Nah, keluarganya aja yang dikasih, yang dibahagiakan, gak bersyukur. Ya, gak masalah mau ranke, mau apa, gak masalah. Ya, Ran di GBK. kamu kalau mau lari di GBK. Orang baik itu jodohnya orang baik, orang buruk jodohnya orang buruk. Gue dari dulu kayak gini. Dewi Persik dari dulu seperti ini. Mau kenal sama presiden kek, mau kenal sama siapapun, Dewi Persik dari dulu kayak gini. Kalau iya, enggak, itu gue. Ya, jadi aku tuh orangnya bukan orang yang DP mentang-mentang deket sama ini, DP mentang-mentang diundang sama ini, DP jadi kalem. Enggak. Gue kalau baik-baik sama orang. Gue kalau misalkan nggak baik ya nggak baik sama orang. Gitu ya sayang. Siapapun itu, mau itu presiden mau apapun, mereka orang baik, mereka respect, aku respect. Seperti itu, aku nggak pandang bulu. Itu aku. Aku ganti baju dulu ya, Say. Aku ganti baju dulu. Selamat apa ini hari Minggu ya? Selamat weekend hari Sabtu. Minggu. Hah? Hari ini hari Minggu. Hari Minggu. Sekarang hari Minggu, ya. Terima Ini kasih. kenapa jangan ngomong-ngomong tentang siapapun? Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya, ya Say. Dewi Persik dengan dunia saya, Dewi Persik dengan diri saya sendiri. Dan kalau misalkan ada yang ngomong A, yang ngomong udah Dewi Persik jangan sama sini. Udah, kalau kamu bilang Mayor Teddy sama siapapun boleh kalau kalian mau, ya. Dewi Persik tetap jadi seperti ini. Mau Mayor Teddy Ran kayak mau Mayor Teddy siapapun, Dewi Persik kayak gini dari dulu, ya. Beliau respect sama saya juga respect sama beliaunya. Jadi kalau misalkan ada yang bla 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 Dewi Persik beginilah, gak usah sama Dewi Persik, ya udah sama lu aja. Baik. Aku matiin.